Oke, sekarang saya sedang bersama teman-teman dari Pasca Sarjana YIN Kendari, program studi pendidikan agama Islam. Tepuk tangan semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita kemudian akan membahas terkait isu-isu yang sedang berkembang sekarang, untuk kemudian melihat sejauh mana hal ini bisa menjadi suatu pembahasan yang menarik bagi kita semua pada kesempatan kali ini. Tentunya ketika kita ingin membahas sesuatu kepada orang-orang ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu terkait beberapa hal nantinya untuk isu yang akan kita bahas. Tetapi sebelum kita lebih lanjut, saya ingin bertanya dulu terkait siapa saja sih yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, oke. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih Rafli. Saya Hendy Kurniawan. Oke. Saya berada di sini sebagai Narasumber. narasumber. Oke, Ya, narasumber. narasumber. Narasumber kunci ya. Narasumber bukan kunci sih. Narasumber. Nah, aktivitas keseharian saya sebagai guru. Oke, guru di mana itu? Guru di pendidikan dasar SD Negeri 2 Oke. Kendari. Nah, saya di IAIN ini kuliah di Pasca Sarjana Prodi Pendidikan Agama Islam. Kenapa mau pilih Pasca Sarjana di sini? Supaya kenapa pilih di sini? Karena IAIN ini kampus berkualitas di Sulawesi Tenggara ini. Dan alasan untuk kenapa lanjut S2 setelah Bapak kan mungkin dilihat dari segi umur kayaknya sudah berumur ya. Jadi kenapa di umur yang sudah lebih tua dari kami itu memilih untuk lanjut lagi untuk kuliah? Ya, kalau alasan-alasan santainya sih jiwa saya masih muda sih. Oke. Tapi alasan seriusnya bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batas usia. Siap. Masya Allah. Saya mau selalu menambah wawasan saya, utamanya di bidang pendidikan Agama Islam. Oke. Karena profesi saya sebagai pengajar pendidikan agama Islam. Oke. Saudari. Siapa nih? Saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Desri Rahmadani dari program studi pendidikan agama Islam Pasca Sarjana YIN Kendari. Alasan lanjut S2 kenapa? Alasan lanjut S2. Takut menikah. Iya sih. Bisa jadi salah satunya. Tapi alasan utamanya itu lanjut S2 ya ingin memperdalam ilmu sebenarnya, karena memang waktu S1 juga ambil jurusan pendidikan agama Islam. Jadi ya S2-nya biar lebih dalam lagi ilmunya. Jadi ya ambilnya juga pendidikan agama Islam. Saudari? Baik, perkenalkan nama saya Fahrani Rizka, biasa dipanggil Rizka. Sekarang Udah pernah dipanggil Fahri? Kalau Fahri itu ada saya. Oke. Keseharian saya ya biasa membantu orang tua menjual di rumah. Kenapa lanjut S2? Ya karena ada beberapa faktor lah. Padahal belum wisuda sudah S2 kemarin ya? Iya. Oke, luar biasa. Ini semangat yang sangat luar biasa. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait isu yang berkembang sekarang. Mungkin saya langsung saja ya, bahwa melihat peristiwa yang terjadi belakangan ini tentang bencana, terutama di Sumatera dan beberapa daerah lainnya, dan kabar terakhir ternyata di Kalimantan Selatan juga terjadi bencana alam, itu banjir. Tentunya ini menjadi duka yang mendalam bagi kita semua melihat bagaimana kemudian saudara dan saudari kita tertimpa musibah banjir, longsor dan segala macam. Nah, bencana akan selalu berulang sebenarnya. Dampak sosialnya besar, korban jiwanya sangat banyak, kehilangan harta, bahkan ada yang kemudian kembali nol lagi. Meskipun dia tadinya orang yang berada, tapi karena ada bencana menjadi kembali merintis menjadi awal. Nah, masyarakat melihat bahwa apakah kemudian bencana ini memang takdir Tuhan, atau kemudian ini menjadi ujian dari Tuhan bagi kita semua, atau seperti apa? Atau sebagian orang juga melihat bahwa bencana yang terjadi ini adalah ulah tangan manusia itu sendiri. Al-Quran kan mengatakan zaharal fasada fil barri wal bahri, itu mengatakan bahwa telah terjadi kerusakan di laut dan di darat sebab ulah tangan manusia sendiri. Nah, menurut pandangan teman-teman sekalian, apakah memang benar bencana yang terjadi itu adalah murni karena takdir Tuhan atau karena ulah tangan manusia? Mungkin Pak Henry bisa. Oke, terima kasih Rapli. Jadi
Kalau pertanyaannya apakah ini murni takdir Allah ataukah ulah tangan manusia, tentunya semua kejadian itu ditakdirkan oleh Allah. Tidak mungkin ada satu kegiatan itu tidak ditakdirkan oleh Allah. Tapi konsekuensi dari perbuatan manusia itu ada juga. Jadi di ayat yang disampaikan tadi itu menjadi landasan dasar bahwa kerusakan itu bukan karena Allah, tapi karena manusia itu sendiri. Karena Allah cuma memfasilitasi dan kita yang memilih. Setiap apa yang kita lakukan ada konsekuensinya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa bagi saya ini kita memiliki tema yang sangat luar biasa. Kalau menurut saya itu ya takdir Tuhan atau pelanggaran HAM. Takdir Tuhan atau pelanggaran HAM. Ya, jadi bukan bencana alam sih, tapi pelanggaran HAM. Saya melihat bencana di Sumatera itu pelanggaran HAM. Nah, HAM itu kan hak asasi manusia. Jadi setiap manusia itu dari lahir sampai dia meninggal, dia punya hak asasi, hak dasar setiap manusia, hak untuk hidup. Tapi ada satu hak itu yang sangat luar biasa menurut saya, hak untuk menghirup udara segar, lingkungan yang baik. Nah, saya lebih cenderung kepada alam maksud saya. Nah, kalau saya melihat di masalah di Sumatera, bencana alam di Sumatera itu banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi. Tapi untuk sementara itu dulu ya, kita satu persepsi dulu apa ini HAM ya. Kalau saya seperti itu, hak dasar setiap individu mulai dia lahir sampai dia meninggal. Sangat bagus ya. Itu tadi pandangan yang sangat tajam dari saudara Bapak Hendrik. Saya panggil saudara biar seumur ya. Karena betul. Saya tahu Bapak juga ini kan pegiat alam. Salah satu yang mahasiswa yang kemudian dulunya sudah suka bergerilya di dalam hutan. Hingga pada akhirnya sampai di hari ini ya, dia punya jiwa yang sangat mendalam untuk kemudian melihat bagaimana lingkungan ini harus dijaga. Nah, tetapi agak menarik tadi ketika kemudian mengaitkan dengan HAM. Sebenarnya kalau menurut Desri, panggil Cici atau Desri ini? Desri saja. Desri saja. Melihat HAM menurut Desri sebenarnya itu seperti apa? Jadi menurut pandangan saya, hak asasi manusia itu adalah memang sesuatu yang dimiliki. Atau memang itu merupakan kewajiban dia untuk dirinya kayak begitu. Hal yang dia dapat, hak-haknya kayak begitu. Jadi kalau misalnya kita melihat memang untuk Universal Declaration of Human Rights yang dimana kita tahu bersama itu DHR yang dikeluarkan oleh PBB, ini tuh mencakup beberapa prinsip tentang hak-hak manusia. Yang pertama itu ada prinsip setiap manusia itu merdeka dan setara dalam martabat. Nah, selanjutnya itu manusia ini punya hak untuk hidup, dia punya hak dalam kebebasan beragama, dia punya hak berpendapat, dia punya hak berkumpul. Nah, ada juga mengenai larangan-larangan penyiksaan, diskriminasi maupun perbudakan. Nah, selanjutnya juga ada hak-haknya atas pendidikan, terus pekerjaan dan perlindungan hukum seperti itu. Nah, ini kan secara umum ya, HAM secara umum. Nah, kalau kita mau spesifikkan ke pembahasan Islam, Islam sendiri merespon mengenai UDHR ini. Nah, ini tuh dikeluarkan oleh organisasi OKI. Organisasi OKI ini adalah organisasi konferensi Islam. Nah, jawaban Islam mengenai UDHR tadi itu ada deklarasi Kairo namanya. Deklarasi Kairo, di mana deklarasi Kairo juga ini menetapkan beberapa prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam. Nah, prinsip-prinsipnya itu yang pertama, hak manusia ini berasal dari Allah, bukan dari negara. Yang kedua itu perlindungan atas jiwa, agama, keturunan, ini merupakan prinsip utamanya. Selanjutnya,
itu bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu sama. Selanjutnya juga ada kebebasan yang harus dijalankan melalui koridor Islam. Selanjutnya ada keadilan dan kesejahteraan, ini yang merupakan tujuan utama dari Islam itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat lebih lanjut atau lebih dalam lagi, UDHR dan Deklarasi Kairo ini mungkin agak sedikit berbeda, karena kalau di Islam sendiri kan memang dia menekankan nilai-nilai agama, tetapi ini itu mempunyai tujuan yang sama, di mana tujuannya itu ya kesejahteraan hidup umat manusia, seperti itu. Kalau tadi bicara tentang deklarasi Kairo dan segala macam terkait UDHR ya kalau tidak salah juga tadi. Betul. Tadi kan Pak Henry bilang kalau hal ini juga berkaitan dengan HAM, bahwa yang menjadi pelaku utama dalam bencana ini juga tidak lepas dari perbuatan manusia. Kalau menurut agama seperti apa, Cici, melihat bencana yang terjadi di berbagai tempat, terkhusus mungkin di Sumatera yang sedang masih berlangsung masa evakuasinya dan segala macam. Menurut agama, dalam pandangan agama seperti apa sih sebenarnya melihat bencana seperti ini? Jadi sebenarnya dalam Islam itu mengenai dasar teologis HAM itu kita mengenal atau kita sama-sama semua tahu bahwa tugas manusia di bumi itu adalah sebagai khalifah. Sebagaimana mungkin dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, bahwa sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia ini di bumi sebagai khalifah. Nah, tugas sebagai khalifah ini tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga menjadi penjaga. Di mana penjaga ini ya orang yang betul-betul melestarikan alam dan lingkungan, seperti itu. Karena yang sama-sama kita ketahui bahwa ketika alam ini berlanjut, maka seumur panjang itu juga manusia akan berlanjutannya. Jadi seperti itu. Jadi ketika alam ini terjaga, maka sepanjang itu pula mungkin manusia akan bertahan hidup. Insya Allah. Terus bagaimana selanjutnya? Nah, selanjutnya juga itu dalam Islam landasannya itu kita mengenal bahwa kita itu mempunyai larangan untuk menyakiti dan merampas hak orang lain. Nah, seperti itu. Nah, larangan menyakiti ini mungkin tadi seperti yang disebutkan Kak Henry mengenai hak-hak daripada orang-orang ini yang mungkin terampas karena adanya bencana-bencana yang seperti ini, yang memang mungkin bisa kita katakan sebagai takdir, tetapi takdir ini dicampur tangani oleh ulah-ulah daripada manusia itu sendiri. Seperti itu. Jadi ini bisa juga menjadi dosa jariah juga ya bagi orang-orang yang kemudian melakukan hal seperti ini, jadi zalim kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Ekstrimnya mungkin bisa kita katakan seperti itu ya. Kalau tadi kita bicara tentang agama, kira-kira kalau dari perspektif pemerintah, tentunya kan dalam hal ini pemerintah juga tidak boleh lepas tangan ya melihat bagaimana kejadian-kejadian seperti ini terjadi. Utamanya kita kan di Indonesia penganut terbanyak adalah Islam. Islam. Mayoritas seharusnya kan ketika kemudian suatu daerah dihuni oleh orang Islam, idealnya itu tempat menjadi sebagai pembawa rahmat. Rahmatan lil alamin itu kan sering dijargonkan kepada kita semua sebagai orang bahwa Islam rahmatan lil alamin, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tetapi mengapa kemudian pada faktanya banyak hal-hal yang kemudian tidak mencerminkan hal tersebut. Nah, kalau dari Kementerian Agama, jadi kita klarifikasi, jadi Kementerian Agama kan di Kementerian Agama kan banyak banyak program-programnya, dan kemudian tidak hanya agama Islam saja, banyak agama yang lain, tapi secara spesifik kita akan bahas kalau menurut Kementerian Agama seperti apa? Apa langkah mereka untuk mengatasi hal seperti ini? Baik. Kementerian Agama sangat peduli soal ini. Terutama yang menyadari bahwa kalau mengandalkan hukum dan aturan saja itu tidak mempan. Jadi Kementerian Agama mengandalkan program. Program apa saja itu? Yang pertama itu Eko Pesantren. Eko Pesantren itu seperti apa? Di mana Sumatera dan Jawa, Kementerian Agama mengajak pesantren untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi seluruh pesantren tidak terus pada di Jawa saja, Sumatera, tapi seluruh pesantren itu kemudian mencoba diakomodir agar kemudian membuat suatu program yang cinta lingkungan. Yang kedua apa? Yang kedua itu ada penyuluhan agama, pro lingkungan. Pro lingkungan. Terus itu seperti apa? Penyuluhan agama ini Kemenak memberi bekal atau materi tentang ekologi. Seperti
untuk kemudian mencoba disampaikan kepada para penyuluh untuk bisa kemudian menyampaikan terkait ekologi ataupun dalam hal ini kita bicara ekoteologi agar kemudian masyarakat tidak hanya kemudian mengenal ekologi hanya sekedar dimanfaatkan saja, tetapi itu juga sebagai bahan untuk kemudian menjadi amal pahala, ladang pahala bagi umat Islam ketika kemudian peduli ke dalam. Selanjutnya masih ada haji dan umroh. Di situ Kementerian Agama menyelenggarakan ibadah haji dan umroh dengan memperhatikan keseluruhan kegiatan yang di sana, mendorong jamaah haji untuk menjaga lingkungan seperti kayak kebersihan, mengelola sampah dengan baik. Ya, memang ketika kemudian kegiatan itu melibatkan banyak orang, salah satu hal yang paling akan kentara sekali adalah tentang penggunaan sampah plastik. Apalagi masalah tadi ya haji umroh itu, maka adanya Grand Haji dan Umroh itu untuk mengedukasi kepada para jamaah ketika kemudian melaksanakan ibadah agar bisa lebih mengontrol penggunaan sampah plastiknya. Atau masih ada program selanjutnya? Masih ada. Apa lagi? KUA. Itu bagaimana? KUA itu bukan hanya tempat nikah, tapi ada edukasi keluarga, edukasi lingkungan hidup. Jadi di KUA tidak hanya sekedar menikahkan satu insan dengan insan yang lainnya, tetapi sebagai media dakwah ataupun media pemahaman baru, apalagi sekarang kan Kemenak sedang menjunjung tinggi ekoteologi. Jadi menurut Pak Henry? Ya, jadi benang merah kalau kita lihat dari sisi pandangan pemerintah, utamanya dari Kementerian Agama, Pak Menteri, Pak Kiai Haji Prof. Nasaruddin Umar itu memiliki pemikiran yang sangat luar biasa. Ini patut kita cungi jempol, apresiasi setinggi-tingginya dengan konsep ekoteologi. Jadi pandangan beliau itu memandang bahwa manusia itu kebanyakan memikirkan berislam atau beragama itu hanya terhubung manusia dengan Tuhan. Ya, hanya sebatas itu. Mungkin tidak semua juga sih, tapi lebih cenderung lebih banyak begitu. Faktanya banyak orang Islam di suatu daerah, tapi sampah di mana-mana. Ya, sampah di mana-mana. Sehingga pandangan anggota Prof. Nasaruddin Umar itu berpandangan bahwa ada satu hubungan yang sangat luar biasa ketika kita ingin mengangkat derajat agama kita, yaitu hubungan kita kepada lingkungan. Nah, inilah yang sangat kurang. Nah, sehingga ini sangat penting sekali digaungkan di masyarakat bahwa kita itu bukan cuma berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada sesama manusia, tapi ada hubungan kita kepada lingkungan. Jadi bukan hanya hablum minallah, hablum minannas, tetapi ada yang ketiga hablum minal alam ya. Nah, wujud-wujudnya seperti yang disampaikan tadi saudara kita, saudari kita Rizka, itu Menteri Agama mengadakan program dan menurunkan ke bawah sampai ke KUA untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita harus mencintai alam. Walaupun sebenarnya di kampus-kampus sudah ada juga sih pencinta alam, mapala-mapala itu sudah lama mereka bergerak, hanya mungkin belum dapat respon positif sekali terhadap dunia kampus. Nah, selain itu juga ekoteologi ini sangat baik, apalagi berpapasan dengan masalah bencana alam ini. Kalau kita kembali ke masalah HAM, ada tiga yang menjadi pelanggaran yang saya tulis. Yang pertama itu hak atas rasa aman. Berarti hak yang harus dimiliki setiap orang. Nah, hak atas rasa aman itu warga Sumatera itu sekarang hidupnya tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena setiap hujan dia merasa was-was. Bagaimana tidak was-was? Sudah jelas di depan mata. Banjir, memiliki korban jiwa dan sebagainya. Dan sampai sekarang kan Kak, lingkungannya belum baik ya. Belum. Makanya kalau hujan mereka was-was. Masih banyak kekhawatirannya. Berarti hak asasi manusia di Sumatera masyarakatnya sedang mengalami penindasan dari segi hak asasi manusia karena hilangnya rasa aman itu. Yang kedua, kalau saya boleh lanjut, yaitu hak atas hidup.
Oke. Nah, saudara kita di Sumatera itu kan dengan terjadinya banjir, nah bukan cuma banjir longsor, nah banjirnya juga bukan cuma banjir air, tapi gelondongan kayu. Betul. Gelondongan kayu yang sudah ada merek-mereknya itu. Iya. Ada apa ini? Itu kata orang-orang di sana itu bukan kesengajaan. Ya. Jadi kalau air saja mungkin kalau arusnya deras mungkin bisa menghantam rumah. Tapi ini walaupun tidak deras tapi kayu yang hantam, kayu besar, sehingga rumah batu pun hancur. Jadi bukan hanya hancur ya, tapi manusianya. Manusianya itu banyak tertimbun longsor, banyak dihantam kayu meninggal. Sekarang kan datanya dari data BNPB. Iya, BNPB di data box itu. Ya. Korban itu sekarang jumlah korbannya berapa sekarang? Sekarang itu sudah 1.177 orang. Dan itu masih yang belum final. Yang sudah didapatkan Kak, masih banyak yang belum di ini Kak. Nah, yang banyak ini di Aceh. Meninggal 543. Kan Aceh kan dikenal serambi Mekah kan? Iya. Nah, ada apa ini? Kalau kita lihat budaya Aceh kan sangat Islami. Yang ada yang berpakaian ketat itu disuruh. Oke. Nah, hak yang ketiga tadi. Nah, kalau kita lihat di hak yang ketiga itu adalah hak atas lingkungan yang baik. Nah, saudara-saudara kita di sana kan tidak mendapatkan hak tersebut. Itu rusak. Dan bukan mereka yang merusak. Ada sekelompok orang saja. Nah, kalau kita lihat di hak atas lingkungan yang baik itu memang di Undang-Undang Dasar sudah ada. Diatur ya kan? Diatur di Undang-Undang. Nah, kalau bunyinya di pasal 24H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi banyak sekali sebenarnya pelanggaran yang terjadi di sana, pelanggaran HAM yang terjadi. Hidup tidak aman, terancam, mana lagi rasa was-wasnya. Itu lingkungan sudah tidak aman lagi. Banyak kan ada beberapa tempat itu yang hilang. Beberapa desa, ada beberapa desa. Nah memang ini menjadi sempat viral ya Kak, desa yang hilang tentang gelondongan kayu yang besar-besar itu yang sampai ini. Dan bahkan sampai sekarang pun yang kalau mungkin kita lihat yang viral itu, yang masjid itu, yang di Sumatera menjadi tameng. Iya, pesantren itu. Nah, kalau dari data BNPB itu kan ada 178.479 rumah yang menjadi rusak. 52.303 rumah rusak berat. Oke, mungkin kita jeda dulu ya, karena azan. Kita break sejenak. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah Oke, tadi kita sudah break sejenak karena sholat maghrib. Kita lanjut ke pembahasan tadi tentang 3 hak asasi itu tadi. Nah, berangkat dari ketiga hak asasi tadi, saya sebenarnya mau bahas secara lugas saja sebenarnya bahwa narasi yang bilang banjir di Sumatera itu baik di Sumatera Barat, Aceh ya, itu hanya musibah alam. Kalau menurut saya itu narasi yang menutup fakta. Nah, fakta ini harus kita tahu bahwa ada banyak fakta di situ yang terjadi, bahwa di sana itu saudara kita itu dalam kondisi hak asasinya direnggut. Nah, karena apa? Karena ada pembiaran. Nah, kenapa air meluap dan menghancurkan rumah? Karena hujan di hulu itu tidak bisa tertahan di tanah itu, karena tanah itu tidak memiliki satu ekosistem yang bisa mengikat tanah, bisa menyerap air. Apa itu? Pohon. Hutan itu yang tidak ada. Sehingga ketika hujan, airnya itu turun. Dengan pasir-pasir, dengan tanah-tanahnya. Nah, ada kayu-kayunya yang itu tadi yang gelondongan ikut turun semua juga sampai ke tempat warga. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini pembiaran ini. Siapa yang membiarkan? Nah, ini faktanya mesti kita gali sih sebenarnya. Nah, kalau menurut catatan saya dari seorang ilmuwan yaitu Polly Higgins, ada teori ekosida.
Oke. Ekosida ini yaitu pembunuhan terhadap ekosistem. Oke, jadi bukan genosida tapi ekosida. Ini lebih bahaya sebenarnya daripada genosida. Ekosida. Jadi ekosistem yang dimatikan. Nah, kalau ekosistem yang dimatikan, manusia mau bisa apa? Tidak bisa hidup. Nah, nah kalau kita lihat juga dari Maqasid Asy-Syariah, tidak mungkin menjaga jiwa kalau kita gagal menjaga lingkungan. Gimana kita mau jaga jiwa kita? Bagaimana kita mau tenang beribadah kalau lingkungan kita rusak? Hujan sedikit, banjir, kita tidak bisa. Rumah-rumah ibadah banyak rusak. Sudah seperti ini mungkin hal yang menimpa saudara-saudara kita yang di Sumatera ya Kak? Iya. Ibadahnya juga terganggu. Pasti terganggu kan? Rumah-rumah ibadah sampai sekarang pun sebenarnya masih proses pembersihan dan apa ya yang kalau mungkin kita lihat di sosial media sampai sekarang itu proses pembersihannya belum kelar-kelar juga. Nah, tentu saja pemerintah punya kewajiban to protect. Apa ini to protect? Menjaga. Sebagai stakeholder. Melindungi. Jadi pemerintah sih harus melindungi. Kalau izin tambang itu diobral, ya, diobral kiri kanan, amdalnya diobral kiri kanan, amdalnya tidak benar. Nah, kalau amdal ini tidak benar, pasti akan rusak. Kita tidak menyalahkan proses pertambangan, perkebunan, kita butuh itu, tapi kalau tidak dikaji dengan matang, kan kita punya lembaga pengkajian AMDAL ini. Sebelum tapi mungkin ada teman-teman yang tidak tahu apa itu AMDAL, Pak? Analisis dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan. Banyak sekali di sini. Nah kalau ini izin-izin itu diobral ya. Nah kalau kita lihat kan sudah banyak fakta-fakta ini. Mulai misalnya kalau di beberapa bulan yang lalu yang di pariwisata yang daerah timur itu apa namanya Raja Ampat. Itu kalau tidak diviralkan di sosmed akan berlanjut. Ini sekarang berada di Konawe Utara di dekat sebuah pantai yang indah, pulau-pulau yang indah juga terjadi pengerukan or di sana. Banyak sekali kasus-kasus ini kan kawasan-kawasan itu ada. Kalau kawasan lindung jangan diganggu. Kawasan produksi silakan. Iya, ya? betul. Jangan diganggu. Nah, yang jadi masalah ini diganggu karena ada dirusak ekosistemnya. Ada kesepakatan jahat yang terjadi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin dan yang mau mengeksplor. Ini yang jadi masalah di sini. Jadi pemerintah harus memiliki kewajiban melindungi. Perhatian lebih. Lalu rakyat dihilir tenggelam kalau terjadi seperti ini. Ada berapa desa yang hilang di Sumatera. Nah, mungkin saja hari ini kejadian itu di Sumatera. Bisa saja mungkin bulan depan, tahun depan kita kena juga. Karena apalagi di Sulawesi Tenggara kan luar biasa kan. Di mana-mana kan ada tambangnya, ada ornya. Ya, seperti itu. Jadi pelanggaran HAM ini terhadap kejahatan lingkungan ini sangat berbahaya, sehingga ini harus menjadi tugas kita bersama untuk mempelajari, mengkaji, menyuarakan untuk bagaimana alam itu bisa terjaga. Dari hal-hal kecil dari kita saja, seperti apa yang dilakukan Kemenakan. Itu orang kalau mau menikah disuruh tanam pohon, betul. Orang pergi haji, jaga kesehatan, jaga lingkungan, kebersihan. Ya, semoga saja kalau misalnya program-program ini berjalan dengan baik, insya Allah mungkin nanti ke depannya ya. Iya, dan tentunya kita tidak hanya bisa berharap pada program-program tersebut ya. Semuanya harus tetap berakar pada bagaimana kesadaran secara individual. Nah, bagaimana kemudian kita melihat bahwa alam ini adalah bagian dari kita. Ketika alam ini tidak terjaga, maka kita akan kehilangan tempat untuk tinggal. Dan ketika kita kehilangan tempat untuk tinggal, maka kita semua akan punah bisa saja. Bahkan kiamat saja, mungkin kiamat itu bukan tentang hal-hal yang histeris, tapi tentang kerusakan bumi ini. Ketika bumi ini sudah tidak layak ditempati, maka mungkin itulah definisi kiamat yang sebenarnya dalam pandangan para penggiat lingkungan. Ya, sebagai penutup closing statement, mungkin ada yang disampaikan dari teman-teman terkait hal-hal yang telah kita bahas tadi. Siapa duluan? Faryani. Ini Yuk kita dukung Kemenak untuk agar agama semakin peduli dan ramah terhadap lingkungan. Perubahan kecil kita bisa mulai dari rumah kita ibadah masing-masing. Cici.
Nah, kalau untuk saya, jadi kawan-kawan, mari sama-sama kita untuk menjaga alam, karena alam ini adalah tempat kita. Jadi sebagai sebegitunya kita menjaga alam, maka sebegitu juga keberlangsungan hidup manusia akan berlangsung. Jadi penting untuk sama-sama menjaga alam, karena alam ini adalah tempat kita. Ibaratnya alam ini adalah sajadah raksasa untuk kita beribadah. Jadi tempat ibadah kita itu harus dijaga dengan baik. Pak Henry. Sebenarnya banyak hal yang masih ingin kita sampaikan. Kalau saya sih kita harus belajar dari kasus Sumatera. Kita harus sadar. Nah, kesadaran ini sangat penting ya. Tidak ada hak asasi manusia di planet ini yang mati. Ya, kalau planet ini mati, apa lagi yang kita akan dapatkan? Tidak ada. Kalau lingkungan rusak, kita mendapat apa? Oksigen yang tidak bisa. Semua akan kacau. Banjir saja langsung habis semua. Hak hidup kita habis. Sehingga kita harus apa? Kita harus perjuangkan melawan yang merusak lingkungan dengan perjuangan HAM. Yang paling nyata hari ini, jangan diam. Paling tidak kita scroll, komen masalah-masalah yang disebarkan. Ya, di-share masalah-masalah. Sedih sekali tuh kalau ada masalah yang kemarin itu, yang ada anak yang digali, ada ibu yang masih pakai mukena, sedih sekali. Nah, ini di zaman yang sudah informasi terbuka masih belum bisa membuat kita sadar. Kalau kita meresapi, ini salah satu peristiwa yang menjadi pelajaran bagi kita, sehingga itu harus sadar. Kalau kita dari lihat perspektif sejarah juga terkait bagaimana kemudian bencana alam menjadi teguran bagi umat manusia. Nabi Nuh itu ditenggelamkan karena manusia sudah sangat jauh dari perintah-perintah Tuhan. Kemudian sangat banyak hal. Kaum Nabi Lut itu kan ditenggelamkan, dibalikkan. Itu juga pengaruh bisa jadi dalam faktor bencana alam. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi teguran bagi kita semua, bahwa satu hal yang perlu kita lihat, bagaimana kemudian alam ini tetap kita jaga sebagai wasilah dari kita semua, sebagai amanat bagi kita semua sebagai seorang khalifah, sebagai yang disebutkan, bahwa kita semua manusia punya kewajiban untuk menjaga bumi ini, untuk kemudian tetap melestarikan alam ini agar tetap nyaman, aman, dan kemudian dapat dinikmati oleh generasi kita selanjutnya. Ya, cukup menarik pembahasan kita pada maghrib, pada malam hari ini. Tepuk tangan semua dulu. Oke. Jadi, ya, terima kasih kepada teman-teman dari Pasca Sarjana Yayan Kendari, program studi pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kedepannya tetap bisa berdampak dan berdampak kepada seluruh aspek kehidupan kita. Amin ya. Amin. Oke, jadi mungkin cukup itu yang bisa kami diskusikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipertemukan pada isu-isu yang lebih menarik selanjutnya. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Mantap. Cukup, Ji? 38 menit. Tapi jadinya tuh 35 menitan juga kayaknya, karena tadi itu tuh break